Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di video ketiga. Jadi di video ketiga ini saya akan membahas tentang algoritma penjadwalan round robin. Seperti biasa, sebelum saya ke PPT-nya, saya akan memperkenalkan diri kembali. Nama saya Andi Muhammad Fahrial S dengan stambuk 130 2019 0027 dari kelas A1 program studi teknik informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Dan ini adalah tugas ketiga algoritma penjadwalan round robin. Jadi langsung saja kita ke PPT-nya. Oke, selamat datang di PPT-nya, di PowerPoint tugas 3 round robin. Jadi seperti biasa, sebelum saya ke tugasnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang algoritma penjadwalan round robin. Jadi konsep dasar dari algoritma ini ialah dengan menggunakan time sharing. Pada dasarnya algoritma ini sama dengan FCFS, yaitu proses yang pertama kali meminta maka akan dilayani terlebih dahulu. Hanya saja algoritma penjadwalan ini bersifat preemptif, jadi sehingga proses ini ditunda dan diganti dengan proses baru. Syarat dari round robin ini, jika burst time lebih kecil dari quantum time, maka proses tersebut akan melepaskan CPU jika telah selesai bekerja, sehingga CPU dapat segera digunakan oleh proses berikutnya. Dan syarat kedua yaitu jika burst time lebih besar dari quantum time, maka proses tersebut akan dihentikan sementara jika sudah mencapai quantum time dan selanjutnya mengantri kembali pada posisi ekor. Langsung saja ke tugas tiganya round robin. Jadi ini tabelnya dengan quantum time yaitu 10 milisekund dan dengan pertanyaan gambarkan gancarnya menghitung AWT atau average waiting time. Jadi langsung saja ke penyelesaiannya. Seperti yang kita tahu, cara penyelesaiannya itu yang pertama, jika burst time lebih kecil dari quantum time, maka hitung nilai burst time-nya. Terus yang kedua, jika burst time lebih besar dari quantum time, maka yang kita hitung itu quantum time-nya. Terus yang ketiga itu saat penjadwalan selesai, maka baru ulang kembali ke proses awal. Jadi bisa dikatakan secara terus-menerus lah. Jadi, oke, lanjut ini tabelnya. Ya, ini tabelnya dengan quantum time-nya itu 10 ms. Jadi kita langsung saja ke gancarnya. Seperti yang kita tahu tadi di penjelasannya, eh, dia ini menggunakan FCFS atau proses yang pertama kali muncul, maka dia yang akan dilayani. Jadi seperti biasa kita susun P1, P2, dan P3. Nah, P1, P2, P3. Kita lanjut, jadi kita ambil nilai 0. Kita mulai dari 0. Kita tambahkan 5. Kita pakai burst time-nya P1. Karena kita tahu burst time-nya itu lebih kecil dari quantum time, maka kita ambil burst time-nya untuk dijadikan penjumlahan. Maka kita dapatkan hasilnya 5. Berikutnya kita tambahkan 4 burst time P2. Karena burst time P2 itu lebih kecil dari quantum time, maka kita ambil 4. Dan selanjutnya yaitu kita tambahkan 6 burst time P3 karena burst time P3 itu lebih kecil dari quantum time. Lanjutkan lagi, kita mengulang ke P1 atau seperti primitif lah. Tadi seperti yang di awal dijelaskan dia primitif jadi dia mengulang. Jadi P1 kita ambil kembali burst time P1-nya karena uh, BT-nya atau burst time itu lebih kecil dari quantum time. Nah, selanjutnya kita dapatkan nilai P1 awal. Kita dapatkan nilai P1 awal, P2, P3, dan P1 akhir. Langsung saja kita hitung waiting time-nya setiap proses. Untuk mencari P1 itu kita masukkan P1 awal ditambah dengan dalam kurung P1 akhir dikurang P2 balas kurung. Nah, kita masukkan nilainya. P1 awal tadi itu tunggu bentar. Nah, P1 awal tadi itu 0. Kita masukkan 0. Terus P1 akhir dikurang P2, kita masukkan P1 akhirnya itu adalah 15. Dan kita kurangi P2 yaitu 5, maka kita dapat hasil P1 yaitu 10. Nah, P2 dan P3-nya langsung kita masukkan saja. P2-nya itu 5,
P2 itu 5, P3 itu 9. Oke, setelah kita dapatkan tadi P1, P2, dan P3-nya, kita menghitung AWT atau average waiting time-nya. Jadi, kita gunakan rumus seperti biasa, yaitu P1 ditambah P2 ditambah P3. Kita bagi 3 karena ada 3 proses. Langsung saja kita masukkan nilai. P1 itu adalah 10, ditambah P2 itu adalah 5, P3 itu 9, kita bagi 3. 24 dibagi 3, maka hasilnya itu 8 ms. Nah, kita sudah dapatkan hasilnya 8 millisecond. Eh, Mungkin itu saja tugasnya. Jadi kita langsung saja ke kesimpulan. Oke, itulah tadi apa ya hasil tugas dari PPT-nya. Jadi langsung saja ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya dari algoritma penjadwalan round robin ini, dia menggunakan algoritma sama dengan FCFS, yaitu sebuah proses yang pertama kali datang atau meminta, maka kita akan layani terlebih dahulu. Tapi algoritma ini juga bersifat primitif, sehingga proses ini ditunda dan diganti dengan proses baru. Dan kebetulan tadi soalnya itu burst time-nya itu selalu lebih kecil dari quantum time, maka eh, kita hitung nilai BT-nya saja. Karena apa ya? Karena burst time-nya memang tadi atau tugasnya memang tadi itu burst time-nya selalu lebih kecil dari quantum time. Maka kita selalu menggunakan burst time untuk penjumlahannya. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya tentang algoritma penjadwalan round robin ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.